Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J118052 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing WAOD Siti Hajar Fosia dengan judul praktikum Sistem Ekresi. Berikut penjelasannya. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa metabolisme ini merupakan senyawa yang bersifat toksit atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan tergangguan fungsi organ-organ dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia meliputi yang pertama yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit yang terluar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Jaringan ikat bawah kulit, lapisan ini terletak di bawah di antara lapisan dermis. Jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggung. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresikan gula darah dan melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Secara umum, anatomi ginjal manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu korteks ginjal atau korteks renalis, merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Kemudian yang kedua yaitu medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Kemudian yang keempat yaitu bagian nefron. Selain ketiga bagian di atas, bagian terpenting dari ginjal yaitu nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu paru-paru.
Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Yang keempat yaitu hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengkresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar dari hati dengan ukuran 5-6 kali besar daripada lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh diafragma. Voltiform lobus kudus memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan lobus kanan dan kiri, letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak di sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Demikianlah penjelasan mengenai sistem ekskresi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.